17. Tapi kita akan baca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Yang perempuan akan membacakan ayat yang pertama, kemudian laki-laki ayat yang kedua, demikian seterusnya. Nanti ayat 17 kita akan membaca bersama-sama. Ingat ya, ayat yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, demikian seterusnya kita bergantian sampai ayat 17 kita akan membacanya secara bersama-sama. Saya mulai dari judul perikopnya, silsilah Yesus Kristus 2-3 ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham mengerahkan Ishak mengerahkan Yakub, Yakub mengerahkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memeranakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memeranakan Hezron, Hezron memeranakan Ram. Ram mengerahkan Aminadab mengerahkan Nahshon, Nahshon mengerahkan Salmon. Salmon memeranakan Boaz dari Rahab. Boaz memeranakan Obed dari Rut. Obed memeranakan Isai. Isai mengerahkan Daud, Daud mengerahkan Salomo dan istri-istrinya. Salomo memeranakan Rehabeam. Rehabeam memeranakan Abia. Abia memeranakan Asa. Asa mengerahkan Yosafat, Yosafat mengerahkan Yotam, Yotam mengerahkan Uzia. Uzia memeranakan Yotam. Yotam memeranakan Ahaz. Ahaz memeranakan Hizkia. Hizkia mengerahkan Manasye, Manasye mengerahkan Amon, Amon mengerahkan Yosia. Yosia memeranakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memerahkan Sealtiel memerahkan Zerubabel. Zerubabel memeranakan Abihud. Abihud memeranakan Eliakim. Eliakim memeranakan Azor. Azor memerahkan Zadok, Zadok memerahkan Akim, Akim memerahkan Eliud. Eliud memeranakan Eleazar. Eleazar memeranakan Matan. Matan memeranakan Yakub. Yakub memerahkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus Kristus. Bersama-sama. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ada yang bisa membagikan berkatnya dari 17 ayat ini? Ada? Teman-teman, selama ini kita selalu bilang Tuhan Yesus Kristus anak Daud. Kemudian Tuhan Yesus Kristus anak Abraham. Ya, kita lihat di ayat yang pertama itu Tuhan bilang, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Sekarang saya mau tanya, umurnya udah berapa nih yang paling lama di sini? Selain kakak, tapi mami. Yang paling tua, ada 20? 21? 20 lah ya. Selama 20 tahun, tahu kan kalian alasan kenapa Tuhan Yesus disebut anak Daud dan anak Abraham? Ada? Yang 15 tahun lah, 15 tahun, 17 tahun, atau yang baru ulang tahun kemarin? Saya. Oke, balik. Monika. Tahu alasan kenapa Tuhan Yesus disebut anak Daud dan anak Abraham? Dari keturunan Daud. Ya? Ya atau ya? Ya. Oke. Teman-teman, hari ini tema kita janji yang sempurna. Loh, kok Kak Jenny bahas janji? Padahal yang dibahas di sini keturunan. Siapa itu? Oke. Janjinya yang sempurna itu kayak senja, teman-teman. Gak pernah telat. Ya. Matahari terbenam tuh gak pernah telat. Selalu tepat waktu. Oke. Janji yang sempurna. Saya mau tanya, adakah yang tahu berapa generasi yang kita baca dalam 17 ayat ini? 42 sayang. Perhatiin baik-baik ayat 17 ya. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ditambah lagi 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan di Babel. Dari pembuangan ke Babel sampai Kristus ditambah total 42 generasi. Oke, kita buka slide berikutnya. Ya. Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Peres dan Zerah, kemudian Hezron, Ram, Aminadab dan seterusnya. Teman-teman, coba kita perhatikan baik-baik di dalam ayat yang ketiga. Di situ ada nama siapa? Perempuan yang disebutkan Tamar. Tahu? Ini siapa?
istri namanya Shua. Kemudian dia punya 3 anak, namanya itu Onan dan Shelah. Nah, jadi Tamar ini sebenarnya istrinya si anaknya Yehuda. Jadi Tamar ini istrinya anak menantu. Kemudian ini meninggal. Setelah itu, kalau zaman dahulu budaya orang Israel, kalau misalnya nih siapa ya? Misalnya Moe dan Alexis ini 2 bersaudara, kemudian Moe punya istri. Kemudian Moe meninggal, maka Alexis harus mengambil istrinya Moe. Tapi amit-amit jauh lagi nggak boleh ya. Oke. Nah, teman-teman, kemudian si Onan ini disuruh oleh Yehuda ambil Tamar untuk menjadi istrimu untuk melanjutkan keturunan. Tapi Onan berpikir, ini keturunan akan disebut keturunannya si bukan keturunannya Onan. Kemudian Onan ini melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian Yehuda bilang sama Tamar, kamu tunggu ya anak aku yang bungsu, yang si Shelah itu, nanti dia akan kuberikan kepadamu. Teman-teman kebayang nggak? Sedangkan Tamar tuh udah berumur dan Shelah ini masih anak-anak, disuruh nunggu. Nah, jadi teman-teman, apa yang terjadi? Waktu itu Yehuda sedang berjalan ke suatu tempat, kemudian Tamar menyamar menjadi seorang perempuan sundal. Dan Yehuda menghampirinya. Itulah lahir Peres dan Zerah. Teman-teman, kalau kita baca perikop pasal 1 ini dibilang apa? Silsilah Yesus Kristus. Terbayang nggak di dalam silsilah Yesus Kristus itu ada perempuan sundal? Layak nggak? Seorang Tuhan, seorang raja, dalam silsilah kehidupannya ada perempuan sundal. Kemudian siapakah Rahab? Rahab di ayat yang ke-5. Ada yang pernah cari tahu siapa Rahab? Istrinya siapa? Istrinya Salmon. Tahu dia orang mana? Pasti nggak tahu. Orang Kanaan. Ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian dia juga merupakan seorang perempuan sundal. Tapi silsilah Tuhan Yesus diambil dari keturunan Salmon dan Rahab, yaitu Boaz. Kemudian lahir lagi siapa? Ruth. Tahu siapa Ruth? Istrinya? Ya, orang mana? Sebelum jadi istri Boaz, dia istrinya siapa? Bukan. Jadi kalian tahu kisah tentang Naomi? Dan Ruth apa ya? Dia punya Ruth ini bukan orang yang mengenal Tuhan, dia dari bangsa Amon. Tapi teman-teman, sekali lagi Tuhan berkehendak melalui Ruth lahirlah Obed dalam perkawinannya dengan Boaz. Nah, teman-teman, dalam 14 generasi yang pertama ini apa sih yang mau Tuhan tunjukin ke kita sebagai anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan Yesus? Yang pertama adalah, kita lihat slide berikutnya, janji berkat dan pemerintahan dari Abraham dan Daud. Alasan kenapa Tuhan Yesus disebut anak Daud dan anak Abraham. Teman-teman boleh buka dari Kejadian pasal 22 ayat yang ke-8. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-8. Ketemu? Yang sudah ketemu boleh bacakan. Oke, Jili. Kejadian 22 ayatnya yang ke-8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Oke. Kemudian ada juga janji berkat Tuhan. Itu janji Tuhan kepada Abraham, Tuhan menyediakan anak domba. Kemudian Tuhan juga menjanjikan, teman-teman, satu bagian firman Tuhan mengatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, oleh karena engkau mendengar firman-Mu. Jadi semua, bukan hanya orang Israel. Kemudian Tuhan bilang apa sama Abraham waktu dia bilang, nggak mungkin aku punya anak. Anakmu akan banyak seperti pasir dan bintang-bintang di langit. Tahukah kalian berapa jumlah anak Abraham? Dan itu Tuhan minta untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi kenapa ya? Kok firman Tuhan mencatat anaknya bakalan banyak seperti pasir? Nanti kita akan ketemu jawabannya. Kedua, kenapa Tuhan Yesus disebut anak Daud? Itu janji pemerintahan
diambil atau yang akan dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Daud adalah raja. Jadi dari 14 generasi yang tadi teman-teman, Daud itu adalah generasi ke-14 yang menjadi raja. Nah, teman-teman, pengangkatan raja dunia biasanya itu diambil dari anak sulung atau bungsu. Di mana-mana anak sulung yang berhak menggantikan bapaknya menjadi raja. Tapi Daud adalah anak bungsu. Kenapa? Kenapa Alkitab mengambil silsilah Tuhan Yesus dari anak bungsu? Ini teman-teman ingin menunjukkan bahwa Yesus tidak sama dengan raja-raja dunia. Yesus tidak sama, melainkan berdasarkan kehendak Tuhan, ya, melainkan berdasarkan kehendak Tuhan. Kita lihat slide berikutnya. Oke. Janji pemulihan. Tadi kita sudah bahas Tamar, Rahab, kemudian Rut. Tahu kesalahan Daud yang paling terkenal? Siapa? Kawin sama Uria. Siapa? Bathsheba. Kerjaan Daud itu suka ngintip-ngintip orang mandi ternyata, ya. Lalu jatuh cinta. Nah, teman-teman, bukankah ada yang lebih layak untuk menggantikan Daud sebagai raja? Karena Daud juga punya beberapa istri, ya. Pasti juga ada yang lebih layak untuk menggantikan Daud dari, ya, mungkin istri sahnya Daud. Tapi kenapa harus istri Uria? Kehendak Tuhan, ya benar, itu kehendak Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukankah ini suatu aib? Ya, orang di luar sana bisa saja bilang, Tuhannya orang Kristen dari keturunan perempuan sundal, dari hasil perselingkuhan. Bisa saja orang bilang seperti itu, teman-teman. Tapi teman-teman, sekali lagi ini bukan suatu penghinaan, tapi ini adalah kehendak Allah. Yesus dalam silsilah yang hina dalam pandangan manusia. Sekali lagi, semua dosa dan aib itu, teman-teman, serta kesalahan ini ditanggung oleh Yesus sendiri di atas kayu salib. Sebenarnya yang Tuhan tunjukkan bukan tentang dia lahir dari siapa, perempuan mana, bukan. Tapi teman-teman, melalui 4 orang wanita ini, Yesus ingin menyampaikan bahwa, terima kasih. Ya, Tuhan Yesus mau menyampaikan, Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa Yesus itu tidak hanya hadir untuk para orang-orang yang terpandang seperti para raja, ya. Kalau raja itu pasti orang-orang yang, ya, dihormati, disegani. Tapi kalau perempuan sundal dipandang hina. Jangankan sebelah mata, dua mata juga orang nggak mau lihat, ya. Tuhan Yesus menyampaikan itu, teman-teman, bahwa Tuhan tidak hanya hadir untuk orang-orang yang benar, tapi orang-orang yang berdosa. Nah, teman, kita tidak bisa yang ngejudge orang berdasarkan dia dari mana, dia dari keturunan siapa. Kita nggak bisa bilang, oh wajar kalau dia kayak gitu, orang bapak mamanya kayak gitu. Nggak bisa. Karena kenapa, teman-teman? Itu di luar pilihan dia. Dia nggak bisa pilih orang tuanya dari mana. Tuhan Yesus bukan tidak bisa memilih, tapi semuanya dirancangkan oleh Tuhan, oleh Allah, supaya semuanya digenapi. Ya, nggak bisa diatur kita lahir di mana, kita lahir dan jadi anak siapa, kemudian kita jadi orang seperti apa, tidak bisa. Tapi teman-teman, satu hal yang Tuhan mau katakan buat kita melalui kehadiran Tamar, Rahab, dan Bathsheba juga Rut ini adalah, mereka adalah perempuan yang tidak benar, mereka bukan orang yang mengenal Tuhan. Tapi Tuhan mau sampaikan seperti ini, jika orang itu mau bertobat dan mencari Allah, maka Allah akan memulihkan kehidupannya. Ya, dari perempuan yang tidak benar lahir para raja, bahkan juru selamat itu. Yang berikutnya, oke, masih di slide ini, balik. Oke. Pernah membaca kisah Rehabeam, Abiya, Asa, dan Yosafat sampai ke Yoram? Dalam 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, pernah baca? Teman-teman, dalam silsilah Tuhan Yesus ada Rehabeam dan Abiya yang jahat. Kemudian ada juga Asa dan Yosafat yang baik. Tapi kemudian lahir lagi raja yang jahat, yaitu Yoram. Teman-teman, sekali lagi,
Anugerah Tuhan tidak ditentukan kamu dari keturunan mana. Anugerah Tuhan tidak ditentukan kamu lahir dari siapa. Tidak. Itu adalah benar-benar milik Tuhan dan Tuhan berhak memberikannya kepada siapapun juga. Ya, Tuhan berhak memberikannya kepada siapapun juga. Poin yang ketiga, teman-teman, kita lihat slide berikutnya. Oke, mulai dari pembuangan ke Babel sampai ke Yesus Kristus. Di sini Tuhan mau bicara tentang janjinya hadir untuk semua generasi dan tidak berubah oleh waktu. Pernahkah teman-teman menghitung dari Abraham sampai ke Yesus itu berapa tahun? 42 generasi. Itu ada beberapa sumber mengatakan itu ada sekitar 3 generasi yang dihapus. Dari 42 generasi ada yang pernah hitung itu berapa lama? Janjinya pertama kali diberikan kepada Abraham dan digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, di pasal yang di bagian yang ketiga ini janjinya hadir untuk semua generasi. Yang maksudkan adalah Raja Salomo tadi hadir dari istri orang lain yang diambil oleh Daud. Ini menunjukkan kejahatan Daud. Bukankah seharusnya anak-anak Daud, sekali lagi, ada banyak anak-anak Daud yang layak untuk dijadikan seorang raja. Daud bertobat, ya. Kemudian Daud bertobat karena dia ditegur sama temannya si Nathan, Nabi Nathan. Kemudian dari kejahatan Daud ini, teman-teman, bukankah seharusnya Tuhan tidak lagi memberkati umat manusia? Ya kan? Ada perempuan sundal, ada raja-raja yang jahat yang tidak mau mengenal Tuhan, bahkan membawa bangsa Israel untuk tidak mengenal Tuhan. Kemudian kejahatan Daud. Seharusnya teman-teman, kalau kita manusia sudah muak dengan kejahatan ini, tapi itu tidak pernah mengubah janji Tuhan untuk kita sampai hari ini. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah berkenan menggenapi janji itu melalui istri Uria, sekalipun dianggap hina di mata manusia. Sekali lagi teman-teman, kita lihat dari Abraham sampai ke Daud, itu dari orang biasa sampai menjadi raja. Kemudian tadi di bagian yang kedua juga mulai dari Daud, ya, Salomo sampai ke Yekonya, pembuangan ke Babel, itu orang Israel mengalami penurunan. Kemudian sampai kepada Tuhan Yesus, kita tahu Yusuf adalah seorang tukang kayu. Jadi grafiknya itu teman-teman, dari bawah ke atas, kemudian turun lagi. Kita lihat di bagian yang ini. Kalau yang lain, Yekonya, kemudian Sealtiel, Zerubabel, itu semua satu keturunan. Tapi kita perhatikan sampai di Yusuf, teman-teman. Yusuf memang anak Yakub. Kemudian dia bertunangan dengan Maria. Tuhan Yesus lahir dari Maria tanpa ada hubungan dengan Yusuf. Apa yang mau Tuhan sampaikan di sini? Itu luar biasanya Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen tidak dari hasil dari hubungan jasmani, tapi memang benar-benar dari Allah. Lalu kenapa Kak capek-capek mengurutkan dari Abraham sampai ke Yusuf? Ini mau menunjukkan bahwa dia benar-benar keturunan seorang raja. Janjinya di mana teman-teman yang sempurna? Tahu kan teman-teman, jarak dari 42 generasi itu adalah selama 2000 tahun. Jadi waktu Tuhan bilang, anakmu akan banyak seperti pasir di pantai dan bintang-bintang di langit, itu yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus punya banyak anak, yaitu kita semua. Anak Abraham secara jasmani cuma satu. Bapak orang beriman, dikatakan. Siapakah orang beriman? Ya kita di masa sekarang. Luar biasa ya, 2000 tahun Tuhan menggenapi firman-Nya. Kalau kita janji hari ini, besok sudah lupa. Tapi Tuhan tidak, teman-teman. Tuhan tidak. Kenapa? Dalam sejarah dan silsilah Tuhan Yesus ada orang-orang yang seharusnya tidak berkenan di mata manusia. Ini Tuhan mau mengatakan, teman-teman, bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kita ada sesuatu hal yang terkadang kita tidak inginkan. Saya dulu pernah bilang sama mama saya, kenapa saya harus lahir dari mama yang orang miskin? Saya tidak bisa memilih, teman-teman. Saya tidak bisa milih saya harus lahir dari keturunan Pangeran Charles
atau saya lahir dari keturunan Barack Obama, tidak bisa memilih itu. Kita semua tidak bisa memilih. Saya tidak bisa memilih harusnya saya tuh lahir di Manado mungkin, biar kulit saya putih, saya cantik. Saya tidak bisa milih itu. Ya, saya tidak bisa milih itu. Begitu juga dengan perjalanan Tuhan Yesus, teman-teman. Apa yang Tuhan mau sampaikan di sini? Bahwa anugerah Tuhan itu tidak berdasarkan keturunan. Kamu percaya Tuhan Yesus hari ini tidak berdasarkan papa mamamu orang Kristen. Saya punya sebuah cerita, teman-teman, dari Bapak Dr. Sudarmanto. Waktu dia bayi, dia tidak bisa milih toh dia harus lahir dari keluarga itu. Waktu dia bayi, dia mengalami sakit. Jadi keluar darah dari telinga, mulut, kemudian hidung. Kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian dokter bilang, anak ini nggak bisa sembuh lagi. Anak ini pasti akan mati. Kemudian anak ini dibawa pulang sama orang tuanya, Pak Darmanto ini, dosen saya di I3. Someday kalian akan ketemu dengan bapak ini. Kemudian dia dibawa pulang, kemudian dibuang di tong sampah sama orang tuanya. Karena dianggap kalau dalam kehidupan orang Jawa itu ada namanya anak pembawa sial. Jadi anak ini dibuang di tong sampah. Kemudian diambillah oleh sebuah keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Bapak Sudarmanto ini juga orang tuanya tidak mengenal Tuhan ya, dari keluarga Muslim. Kemudian dipungut lagi sama orang yang tidak mengenal Tuhan juga. Entah mukjizat apa yang terjadi, teman-teman, anak ini sembuh. Pak Darmanto ini sembuh waktu masa kecilnya itu. Kemudian dia bertumbuh menjadi seorang remaja. Kemudian dia mengenal Tuhan lewat seseorang pelayan. Dia ketemu dengan seorang pelayan. Kemudian dia mengenal Tuhan. Kemudian akhirnya dia dibawa oleh pelayan ini, disekolahkan, kemudian dikuliahkan, dan sekarang menjadi seorang yang terpandang dan sukses dalam hal rohani maupun semua pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Teman-teman, kita nggak bisa nanya, kenapa aku harus lahir dalam keluarga yang seperti itu? Kenapa aku harus dibuang? Pak Darmanto pernah tanya, kenapa saya dibuang? Sampai dia dewasa dia selalu bertanya, kenapa saya yang dibuang? Kenapa saya dianggap sebagai anak sial? Kenapa saya diabaikan? Dalam perjalanan kehidupannya dia mengenal Tuhan Yesus, dia menemukan satu jawaban. Melalui dia semua keluarganya mengenal Tuhan Yesus. Mama papanya yang buang dia, orang tua yang pungut dia, semuanya mengenal Tuhan Yesus saat ini. Jadi terkadang teman-teman, Tuhan itu mengizinkan kita melewati penderitaan yang terkadang kita tidak ingin melewatinya. Coba diganti pertanyaannya, bukan mengapa atau kenapa saya, tapi tanya, apa maunya Tuhan? Kalau Tuhan Yesus ini tidak tahu rencana Tuhan, dia bisa aja tanya sama Tuhan, Allah kenapa sih harus lahir dari keturunan perempuan sundal kah? Kemudian hasil perselingkuhan, kemudian ada orang-orang yang jahat yang menjadi bapak leluhurku pada waktu itu. Kalau Tuhan Yesus ini tidak tahu rencana Tuhan, dia akan tanya seperti itu. Kenapa Tuhan izinkan silsilahnya begitu semrawut dan rumit kayak sinetron? Ya itu teman-teman, Tuhan Yesus hadir untuk kita semua. Supaya apa? Kita semua diselamatkan. Ya, ingat janji Tuhan itu sempurna. Waktu kamu ditanam di dalam rahim ibumu, dalam kandungan ibumu, Tuhan sudah punya janji buat kita. Kenapa saya harus kehilangan orang-orang yang saya kasihi? Tanya jangan kenapa, tapi apa maunya Tuhan lewat kehidupan saya? Maunya Allah dalam kehidupan Tuhan Yesus adalah menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Mulai hari ini coba tanya, apa maunya Tuhan dalam kehidupan saya? Kenapa saya lahir dalam keluarga Bapak Sucipto dan Ibu Akor? Kenapa saya harus lahir di Papua? Kenapa saya harus kehilangan orang tua saya? Kenapa saya harus disingkirkan dari keluarga saya? Tanya sama Tuhan. Ingat janji Tuhan itu sempurna. 2000 tahun Tuhan tetap menggenapi janjinya. Apalagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dalam perjalanan 2000 tahun ini teman-teman, bangsa Israel berkali-kali meninggalkan Tuhan. Sampai mereka harus dibuang ke Mesir, ke Babel. Tapi itu tidak sekalipun mengubah janji Tuhan. Apalagi kita yang percaya kepada Tuhan.
Tidak ada satupun yang bisa mengubah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah. Ya. Kenapa saya dilahirkan dalam keluarga yang berantakan? No. Ada maksud Tuhan kamu dilahirkan di tengah-tengah keluarga itu. Sekarang Pak Sudarmanto mengatakan, saya bersyukur dibuang di tong sampah. Kalau dulu dia membenci keluarganya habis-habisan, sekarang dia katakan, saya bersyukur saya dibuang di tong sampah. Karena dengan begitu, saya bisa menyelamatkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita marah sama Tuhan. Kenapa seperti ini? Ingat, janji Tuhan itu sempurna. Tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau lewat kehidupan saya? Kenapa saya tidak sama dengan teman-teman yang lain? Kenapa teman-teman yang lain kerohaniannya bagus sekali? Sedangkan aku untuk kenal Tuhan aja sulit sekali. Semua ada waktunya, teman-teman. Ya, semua ada masanya. Jangan menjadi orang yang pesimis, tapi jadilah orang yang optimis. Ya, jadilah orang yang optimis. Jangan tanya kenapa, jangan menyalahkan orang lain, atau jangan juga menyalahkan Tuhan. Tapi tanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Kenapa saya harus melewati penderitaan ini? Yakin pengharapan itu ada sampai hari ini? Amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.